Saudara, waspadai varian Delta yang mulai meluas penularannya dalam waktu yang singkat. Apakah varian ini juga menjadi kekhawatiran investor di bursa saham? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Bondan Wicaksono sudah berada di Bursa Efek Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi. Okta, varian Delta sudah berekspansi hebat. Fakta apa saja yang perlu publik dan juga investor retail tahu tentang dampaknya di sektor bisnis, termasuk juga soal tunjangan rumah sakit tentunya, Okta? Ya, Medop dan juga saudara, tentu masuk ke varian baru yang juga saat ini sudah menginfeksi di Indonesia ini akan berdampak pada bagaimana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang sampai saat ini pun juga masih cetak rekor terakhir penambahannya mencapai 21.000. Tapi sebelum ke sana kita akan pantau terlebih dahulu pembukaan IHSG pada pagi hari ini setelah kemarin ditutup di zona hijau atau dengan penguatan 0,17% ke level 6.022,39. Sayangnya Medop dan juga saudara, hari ini pembukaan pekan diprediksi IHSG kita akan bergerak melemah begitu karena diselimuti oleh sentimen negatif, salah satunya adalah soal penanganan pandemi COVID-19. Dan kita lihat saudara, kalau kemarin masih berada di 6.000, saat ini sudah meninggalkan nampaknya level psikologis di 6.000 atau saat ini sudah berada di 6.000 kembali. Saat ini berada di 6.000,01 atau dengan pelemahan 0,36%. Permasalahannya Medop dan juga saudara, saat ini pandemi COVID-19 juga masih terjadi dan tentu saja semakin lama penanganan tentu akan bertumpuk dan juga akan membebani bagaimana pembiayaan negara termasuk untuk membayar tunggakan pemerintah terhadap rumah sakit rujukan COVID-19. Sampai dengan saat ini Medop tunggakan pada tahun 2020 ini sudah mencapai 22,08 triliun dan dari jumlah ini baru 5,6 triliun saja yang sudah dibayarkan oleh pemerintah. Mengapa bisa terjadi demikian atau kenapa baru sedikit yang baru dibayarkan oleh pemerintah? Kalau kami mengutip dari Kontan, karena sejak 20 April 2020 pembayaran tunggakan ini wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP secara bertahap. Jadi masih harus melalui serangkaian review, kemudian juga pengecekan yang menyeluruh untuk mengantisipasi adanya ketidaksepakatan klaim. Saat ini data yang kami kutip dari Kontan, sementara di 2021 hingga 24 Juni 2021 terakhir total yang sudah dibayarkan pemerintah ini mencapai 16,14 triliun. Ini merupakan realisasi dari pelayanan di 2021, yakni 10,53 triliun dan juga 5,6 triliun rupiah yang merupakan pelayanan di tahun 2020. Dan saat ini untuk yang masih dalam masuk atau sudah dalam proses untuk pembayaran ini adalah 2,55 triliun. Kemudian yang masih dalam proses verifikasi BPKP yakni 1,18 triliun dan juga 5,8 triliun yang nantinya ini rencananya akan dibayarkan di bulan Juni dan juga bulan Juli 2021 yang ini sudah tentunya nantinya akan menyasar ke 1.500 total ada rumah sakit rujukan COVID-19. Tapi permasalahan tidak hanya sampai di situ saja Medop, karena rumah sakit ini juga tidak hanya menunggu bagaimana pembayaran tunggakan dari pemerintah, tetapi juga harus berebut tabung oksigen yang sampai saat ini juga masih terbatas karena tingginya angka infeksi kasus COVID-19. Bahkan terakhir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan di Jakarta sendiri permintaan terhadap tabung oksigen ini sudah mencapai 2-3 kali lipat naiknya. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga terus melakukan koordinasi dengan pihak penyedia atau distributor dari tabung oksigen ini untuk memastikan bahwa ketersediaan tabung oksigen ini bisa benar-benar terjaga begitu, jangan sampai terjadi kelangkaan. Kalau kami mengutip dari sisi pedagang, bahkan harga untuk tabung oksigen saja ini sudah melambung 2-3 kali lipat. Kalau sebelumnya, sebelum pandemi, harga tabung oksigen ini di kisaran ratusan ribu atau sekitar 500-600 ribu, saat ini sudah mencapai 1 juta rupiah lebih begitu, dan bahkan untuk pembeliannya ini dibatasi sekitar 2-3 tabung oksigen saja yang diperbolehkan untuk dibeli. Untuk pengisian tabung oksigen saja saat ini juga meningkat begitu kalau kami mengutip dari pedagang. Bahkan kalau biasanya mereka mengisi dalam satu hari ini ada 50 tabung oksigen, sekarang naik menjadi 150 tabung oksigen untuk diisi. Tentu saja ini menjadi imbas dari bagaimana tingginya kasus COVID-19 yang semakin hari, bahkan kalau kita lihat dari bed occupancy rasio di rumah sakit juga semakin tinggi, semakin mendekati angka bahwa untuk keterisian tempat tidur juga semakin terbatas begitu. Lebih lengkap
Medop dan juga saudara, kita akan dengarkan cuplikan wawancara kami dengan pedagang berikut ini. 5 hari ini sih menaiki, ada mengalami peningkatan hampir 100% sih ya Bang. Terus juga untuk pengisian juga meningkat juga hampir 100%. Biasanya di per hari kita cuman 50 sampai 60 botol gitu pengisian. Kalau sekarang udah hampir 150 kali. Untuk harga pengisian sih masih stabil ya. Nah untuk harga tabungnya biasanya yang sekarang naik 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat mas sekarang. Dari sebelumnya berapa tuh bang? Sebelumnya biasanya jual kurang lebih 500 sampai 700 ribu, kurang 1 meter kubik. 1 meter kubik. 1 meter kubik. Dua permasalahan tadi, Medop dan juga saudara, ini yang tentu saja kami soroti karena ini akan berdampak pada bagaimana investor atau kepercayaan investor ini melihat bagaimana kecepatan maupun juga keseriusan penanganan pandemi oleh pemerintah. Kalau kita lihat bahkan sampai dengan saat ini anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar 699,43 triliun saja, terakhir realisasinya baru sekitar 32,4% dari pagu anggaran atau sekitar 226,63 triliun, dan untuk kesehatan ini baru 39,55 triliun rupiah. Tentu kita harapkan tidak hanya bisa menekan angka kasus positif COVID-19, tetapi juga jangan sampai Indonesia menjadi seperti di India begitu, pandeminya semakin menggila begitu, bahkan ini juga akan berdampak pada bagaimana kepercayaan investor di sektor bisnis kita di dalam negeri. Kembali ke Anda, Medop di studio. Ya baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Bondan Wicaksono melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.